Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-23. Pasukan Kartosuro mengepung Loji Company. Di Sitinggil, Tumenggung Notoyudo dan Wirojaya mendengar suara tembakan. Berkata Ki Notoyudo, "Ayo segera bekerja. Gebyok sebelah barat Sitinggil itu robohkanlah." Segera gebyok dirobohkan. Dari arah Sitinggil mereka bisa leluasa menembak ke arah Loji. Prajurit Sorogeni segera memberondong Loji dengan tembakan. Di selatan Loji, Ki Tumenggung Rajoniti sudah selesai membobol tembok. Dari pagar bata mereka kemudian naik ke Loji. Seorang mantri bernama Demang Kondur masuk dan mengamuk. Tak lama Demang Kondur tewas. Teman-teman yang berada di belakangnya tak tahan melihatnya, lalu kembali turun dari pagar. Pasukan kompeni kemudian mengamuk dan merangsek ke Sitinggil. Mereka pun leluasa lewat karena gebyok penghalang telah roboh. Para prajurit yang berada di Sitinggil bubar berlarian. Tumenggung Notoyudo sudah bertekad mati syahid, maka tak hiru dengan derasnya tembakan. Notoyudo tetap di tempatnya bersama dua mantri keparak, Ngabei Josunto dan Ngabei Asmorodono. Tumenggung Notoyudo tertembak dadanya dan tewas di tempat. Ngabei Asmorodono dan Ngabei Josunto hendak membalas tapi segera dibidik senapan. Asmorodono terkena peluru di lambung kanan dan tewas. Ngabei Josunto terluka kepalanya, juga tewas. Seorang anaknya hendak membalas, namanya Joyotirono. Dia mempertahankan jenazah ayahnya. Serdadu Company berhasil menembaknya dan tewas seketika. Pasukan Kartosuro yang berada di Sitinggil telah bubar semuanya. Company terus merangsek dan memberi isyarat agar serdadu dari Loji keluar. Mereka kemudian bergerak menuju alun-alun. Di lain tempat, Tumenggung Wirojaya yang sedang membawa pasukan keparak di selatan Pamacanan melihat pasukan Company keluar menuju Loji Utara. Ki Tumenggung memerintahkan pasukannya mengejar. Ketika terkejar, pasukan Company ditembaki dari belakang. Dua serdadu Company berhasil ditangkap. Namun mereka keburu sampai di Loji Utara dan bergabung dengan pasukan Company yang lain. Sementara itu para kerabat gugup dan lari meninggalkan peralatan perangnya karena mereka terlambat mengetahui duduk perkaranya. Mereka kelabaan lari ke timur tanpa tahu apa yang terjadi. Di Kepatian, Ki Patih mendengar suara tembakan. Segera Ki Patih memakai pakaian perang dan membawa pasukannya menuju ke Paseban. Semua sisa pasukan segera dibawa untuk membantu yang sedang bertempur. Berkata Raden Patih, "Hei Surojoyo, segera bocahmu disuruh menolong yang sedang bertempur. Jangan sampai ada yang tertinggal." Sesampai di luar mereka mendapati Ki Suroyudo berlari. Ketika melihat Ki Patih, Suroyudo mencium kaki dan menangis. "Duh Tuan, celaka. Rencana Paduka terbongkar duluan sebelum masuk ke Loji. Si Paman Mangunagoro telah tewas. Saya duga Joyo Sudirgo dan para mantri yang berada di dalam Loji juga sudah ditumpas Company. Abdi Paduka yang akan membantu tak dapat masuk karena didahului Company. Abdi Paduka si Goblem ceroboh. Belum sampai pada isyarat yang disepakati, si Goblem sudah menembak seorang Company. Namun tembakannya meleset dan yang ditembak lari melapor ke Loji. Company langsung menutup pintu dan menembak dari dalam. Tuan, pulanglah dulu, jangan diteruskan. Kita sudah kalah. Silahkan dirundingkan lagi. Kalaupun tidak menolong, ibarat laron masuk ke dalam api." Ki Patih mendengar laporan Suroyudo seketika marah. "Kalau sampai melihat Goblem, akan aku bunuh sendiri," pikir Ki Patih. Ki Patih lalu kembali ke Kepatian. Sementara itu di Loji, keris para punggawa dan mantri yang tewas diambil dan diserahkan kepada Kapten Langpel. Mayat-mayat mereka segera dibuang ke sungai. Meriam di Loji terus berdentum mengusir pasukan Jawa yang mendekat. Ki Patih memerintahkan kepada semua punggawa agar mengepung Loji. Ki Patih lalu menghadap Sang Raja di istana. Sang Raja menyambut Ki Patih dengan senyum. "Paman, bagaimana pekerjaanmu?
Mengapa gagal dan membahayakan negeri? Ki Patih menjawab, saya serahkan hidup mati kepada Paduka. Sang raja tertawa. Ki Patih melanjutkan, ada abdi Paduka yang gila, belum sampai pada isyarat yang disepakati, sudah menembak duluan. Pasukan yang dipersiapkan menyerang Loji belum ada yang masuk, baru para punggawa dan mantri yang masuk. Sang raja berkata dengan sedih, ya sudah, Paman, semua sudah terjadi. Sekarang engkau kirim utusan ke Martopuro. Bocah Martolulut bawalah serta. Mintalah kembali Kanda Wiromenggolo dari Kapitan Singseh. Maksudmu untuk memberi tanda kepada pasukan Cina sudah terlaksana. Ki Patih berkata, Paduka, saya mohon abdi Paduka yang berbaris di Solotigo dipanggil pulang. Dan juga Simloyo Kusumo yang sedang mengejar Pangeran Wiromenggolo. Sang raja berkata, baiklah, semua paman panggil pulang segera. Ki Patih menyembah dan menyatakan kesiapan, lalu segera beranjak keluar istana. Sesampai di luar segera mengirim utusan ke Semarang. Utusan yang berangkat membawa serta Ki Aryo Dikoro. Singkat cerita, utusan sudah sampai di pondokan Kapitan Singseh dan menyampaikan perintah sang raja meminta Pangeran Wiromenggolo. Juga disampaikan bahwa Loji Kartosuro sudah dikepung oleh pasukan Kartosuro. Kapitan Singseh sangat suka karena sekarang sudah terang bahwa sang raja berpihak kepadanya. Raden Martopuro pun sangat gembira karena maksud hatinya telah tercapai. Pangeran Wiromenggolo dan para kerabatnya segera ditangkap. Keadaannya sungguh mengenaskan. Para wanita menangis terseduh-seduh. Raden Wiratmejo juga ikut ditangkap bersama sang uwak. Keduanya segera dieksekusi sesuai perintah sang raja. Ki Aryo Dikoro yang melaksanakan dengan cara dicekik dengan tambang. Jenazahnya diperintahkan segera dimakamkan di Gunung Pragoto. Anak Pangeran Teposono yang masih kecil, Raden Mas Garendi, tidak diserahkan oleh orang Cina. Juga Raden Mas Surodo, anak dari Raden Jayakusumo. Kedua anak itu kemudian diambil oleh Cik Muda Eti. Cik Eti ingin merawatnya karena keadaannya sangat memprihatinkan.